Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membawakan materi yang ke-13 tentang wajibnya wali dan pemerintah untuk mengatur rukun-rukun sholat dan menyuruh orang-orang di sekitarnya serta untuk keluarganya dan anak-anaknya melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal yajibu wajib ala wali sobi wa sobiyati kepada orang tua anak laki-laki dan perempuan al mumayyizatu yang sadar ataupun sudah mengetahui, sudah tahu yang mana yang baik dan benar, ayyamuruhuma maka menyuruh untuk mereka bisolati dengan solat, wa yu'allimahuma menyuruh keduanya melaksanakan solat, ahkamaha dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum solat, ba'da sab'a sinina setelah umur 7 tahun, wa yadribahuma dan memukul mereka ala tarkiha ketika meninggalkan sholat, ba'da asyri sinina setelah umur 10 tahun, kasaumin seperti halnya puasa atau kohu ketika mereka mampu atau semampunya. Jadi untuk orang tua itu harus mengajarkan pada anak-anaknya tentang sholat dan melaksanakan sholat, memaksa keduanya untuk sholat, baik laki-laki maupun perempuan, dan memukul mereka ketika meninggalkannya seperti puasa. Wajibu dan wajib alaihi kepada perintah-perintah tadi sholat, aidon sama saja, ta'limuhuma mengajarkan kepada sobi dan sobiyati ma tentang hal-hal yajibu yang wajib alaihima kepada mereka, wama dan hal-hal yahrumu yang haram, wayajibu dan wajib ala wulatil amri kepada pemerintah ataupun pejabat yang berwenang, qaslu tariki sholati tentang membunuh orang yang meninggalkan sholat, kaslan karena malas, elam yatub dan tidak mau bertobat atas apa yang telah dilaksanakan. Wa hukmu adapun ini adalah hukum muslimun, hukumnya orang Islam. Wa hukmu utawi hukmu muslimun iku muslimun muslim, dan adapun ini adalah hukum-hukum orang muslim. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin kepada seluruh umat muslim dan muslimah, umru ahlihi memerintah kepada keluarganya, wakohruhum dan memaksa kepada keluarganya, wata'limuhum dan mengajarkan kepada keluarganya, arkanaha tentang rukun-rukun sholat, wasurut tuha dan syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha dan yang membatalkan sholat, wa kulliman dan kepada setiap orang qadaro yang mampu alaihi terhadap rukun-rukun syarat-syarat dan yang membatalkan, min ghairihima dari selainnya. Jadi hal ini, bab ini menjelaskan tentang wajibnya seorang wali ataupun orang tua mengajarkan kepada anak perempuan dan laki-lakinya untuk mengerjakan sholat dan tata cara sholat dari rukun-rukunnya, lalu yang wajibnya seperti apa, dalil tentang sholatnya, dan serta tentang wudhu juga. Lalu kenapa di sini kasaumin atau kohu? Karena Imam Musannif di sini menjelaskan bahwasanya kenapa yang dicontohkan adalah kasaumin, karena anak-anak pada saat itu lebih suka berpuasa.
ketika bulan suci Ramadan datang, bahkan di kita sendiri juga ada bahwasanya anak-anak kecil sudah mulai terbiasa dengan puasa, yaitu puasa satu bedug. Ya, biasanya itu anak kecil hanya berpuasa sampai zuhur ataupun sampai asar. Walaupun begitu, hal yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita ataupun anak-anak kepada keluarga kita adalah sholat. Tentang sholat, bagaimana itu sholat yang betul, bagaimana menghadapnya kemana, lalu sebelum sholat itu harus apa, syarat-syarat sholat apa saja, rukun-rukun sholat apa saja, lalu yang membatalkan sholatnya apa saja, yang membuat tidak sah sholat itu apa saja, dan bagaimana sholatnya diterima atau tidak itu urusan nanti. Yang penting orangnya mau sholat. Di sini dijelaskan dan memerintahkan kepada keluarga untuk sholat. Wa qahruhum, dan memaksa mereka untuk sholat. Ketika tidak mengerti tentang sholat maka diajarkan. Wa ta'limuhum, mengajarkan kepada mereka tentang arkanuha, rukun-rukun sholat, wa syurutuha, syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha, dan yang membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Jadi apa yang tidak sah, apa yang wajib ketika sholat, apa yang... Lalu ketika ada yang menanyakan tentang apakah kunut itu masuk dalam sholat, lalu apakah sunnah, apakah wajib, jawabannya itu adalah sunnah abad. Jadi dalam sholat juga terdapat sunnah hay'ah dan sunnah abad yang akan dijelaskan minggu yang akan datang tentang bagaimana kunut itu ada atau tidak dalam sholat subuh yang sebetulnya. Lalu untuk memperjelas bahwasanya perbedaan antara subuhnya orang NU dan Muhammadiyah itu ada kunut atau tidaknya, ada di Bulughul Maram. Makanya dalam kitab Bulughul Maram itu hadis yang pertama itu Nabi diceritakan tidak memakai kunut. Lalu yang kedua memakai kunut, dan yang ketiganya itu dalam hadis tersebut Nabi kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya itu sunnah abad. Dan ketika sunnah abad ditinggalkan, maka diganti dengan sholat sujud, bukan sholat sujud. Ketika sunnah abad ditinggalkan, maka diganti dengan sujud sahwi. Lalu sunnah abad tidak dilewat, sujud sahwi tidak. Lalu bagaimana menggantinya? Ya sudah, itu ya sudah terlewat, masa mau diulang lagi? Kan tidak mungkin. Lalu bagaimana menggantinya? Ya dengan perkara-perkara yang sunnah. Contohnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang telah saya jelaskan dan saya paparkan. Faslun wa min syurutis salatil wudu, wallahu a'lam bishawab.